Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, akramani wa arsyadani wa iyyakumullah. Marilah kita memuji Allah Rabbuna Azza wa Jalla, dan kita ucapkan kalimat pujian dan syukur kita berikut ini. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan salam kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ibadallah, seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini, kata Rasulullah, telah memperingatkan kaum mereka masing-masing tentang kemunculan sesosok manusia yang memiliki daya fitnah teramat sangat dahsyat. Manusia ini keturunan Nabi Adam. Dia adalah seorang lelaki, tetapi tunduk kepadanya seluruh jin dan setan satu muka bumi. Seluruh para ahli sihir, seluruh dukun-dukun akan sujud menyembahnya dan menganggapnya sebagai Tuhan mereka. 2/3 manusia di muka bumi ketika kemunculannya, kata Rasulullah, akan mengangkatnya sebagai Tuhan. Kesaktian yang dimilikinya melebihi segala apa yang bisa dibuat oleh sebuah teknologi canggih. Para ahli-ahli sihir memiliki kemampuan lokal, tapi orang ini memiliki kemampuan yang sifatnya global. Makhluk ini oleh Rasulullah dipanggil dengan nama Dajjal. Tidak ada satupun nabi, rasul yang Allah utus, melainkan pasti memperingatkan kaum mereka masing-masing tentang bahayanya Dajjal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya yang paling rinci menjelaskan kepada kalian, saya yang paling lengkap menguraikan kepada kalian tentang Dajjal. Pada malam hari ini kita akan fokus membahas tentang manusia yang satu ini, karena menurut nubuat Nabi, tanda-tanda kemunculannya, tanda-tanda kehadirannya terjadi sudah pada masa kita, dan dalam keyakinan hamba Allah yang berbicara bahwa sebentar lagi sang terlaknat ini akan memasuki seluruh kota-kota di muka bumi. Ibarat Allah, saya tidak akan menguraikan Dajjal ini bapaknya siapa, emaknya siapa, lahir tanggal berapa, jam berapa, di mana, itu nggak penting semuanya. Kita masuk pada topik yang penting-penting saja. Lagi pula waktu kita hanya terbatas. Apa sabda Rasulullah dalam Sahih Muslim? Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnah akbar minad Dajjal. Sejak Adam Allah ciptakan sampai kiamat terjadi, tidak ada fitnah yang lebih besar yang harus dihadapi oleh umat manusia di bumi ini melebihi fitnahnya Dajjal. Bahkan di riwayat yang lain, Rasulullah juga bersabda, seandainya semua fitnah-fitnah yang pernah terjadi di muka bumi kepada manusia seluruhnya dihimpun dan disatukan, lalu muncul Dajjal dengan membawa fitnah tersendiri, diadu mana yang lebih berat fitnahnya, kata Rasulullah, akan lebih berat fitnah Dajjal dibandingkan seluruh fitnah yang pernah ada di muka bumi. Rasul khawatir betul dengan Dajjal ini, khawatir betul.
Sampai-sampai Rasulullah mengharamkan umatnya, jangan pernah berjumpa dengan Dajjal. Jangan pernah keluar dari persembunyian kalian ketika Dajjal datang ke kota kalian. Jangan pernah. Nanti kata Rasulullah, akan ada seorang lelaki yang merasa sangat yakin imannya sangat kuat, yakin dia tidak akan terpengaruh atau berubah akidahnya oleh Dajjal, lalu dia dengan sengaja berjumpa dengan Dajjal. Sesaat dia melihat Dajjal, Dajjal melihat kepadanya, menguaplah iman yang ada di dadanya, keluar dari hatinya, keluar dari dadanya, keluar dari tubuhnya. Maka dia pun menjadi kafir kepada Allah. Dia menyembah Dajjal langsung di tempat. Sekalipun Dajjal sudah meninggalkan kotanya, dia tetap kafir kepada Allah sampai dia mati, kata Rasulullah. Demi Allah, seandainya saya masih hidup, Dajjal keluar, saya langsung yang akan menghadapi Dajjal, kata Rasulullah. Kalian akan saya bela, kalian akan saya lindungi. Tapi kalau nanti Dajjal muncul dan saya sudah tidak ada, kalian menghadapinya, kalian harus jaga diri kalian masing-masing. Ibarat yang kami muliakan, Dajjal ini satu di antara 5 makhluk Allah yang Allah panjangkan umur. Yang pertama, yang Allah panjangkan umurnya adalah iblis. Yang kedua, seluruh malaikat. Yang ketiga, Dajjal. Yang keempat, Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, Nabi Isa alaihi salam. Nah, antara Dajjal dengan Nabi Isa alaihi salam, kedua-duanya ini bergelar Al-Masih. Yang satu Al-Masih Dajjal, yang satu lagi Al-Masih Isa alaihi salam. Al-Masih artinya yang memiliki kemampuan yang sangat hebat untuk menghapus. Al-Masihud Dajjal, orang yang memiliki kemampuan yang sangat hebat untuk menghapus kebenaran, bahkan menanggalkan keimanan yang ada dalam dada umat Nabi Muhammad yang punya iman kepada Allah. Ini Al-Masih Dajjal. Sementara Al-Masih Isa, orang yang diberi oleh Allah kemampuan yang luar biasa menghapuskan seluruh kekufuran dan kekafiran yang ada pada Dajjal. Tidak tanggung-tanggung, Nabi Isa memiliki kemampuan di mana Dajjalnya langsung bisa dilenyapkan oleh Nabi Isa. Tidak ada di alam semesta ini, kata Rasulullah, dari kalangan jin dan manusia yang mampu menghadapi Dajjal. Tidak ada. Satu-satunya yang Allah simpan di langit dunia, nanti diturunkan kembali ke dunia dalam rangka untuk menghapus keberadaan sang fitnah terbesar ini. Isa alaihi salam diberi oleh Allah kemampuan melebihi Dajjal, dan hanya Isa yang mampu mengalahkan Dajjal laknatullah alaihi. Pernah di zaman Nabi, Umar bin Khattab sangat geram dengan seorang lelaki, dan hampir seluruh sahabat yakin laki-laki tersebut pasti Dajjal. Sebab apa? Pertama, dia memiliki ciri-ciri fisik yang mirip dengan fisiknya Dajjal, sesuai yang digambarkan Rasulullah. Kemudian dia tidak pernah mau duduk bersama para sahabat, apalagi di depan Rasul. Yang ketiga, dia memiliki kemampuan yang tidak ada manusia normal punya kemampuan seperti yang dia punya. Nama laki-laki ini adalah Ibnu Sayyad. Hampir mayoritas sahabat yakin Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal. Sehingga ketika suatu hari Rasulullah bersama Umar bin Khattab, Dajjal dari balik-balik kebun kurma mengintai-intai dan mengincar-incar, memata-matai Rasul dan Umar bin Khattab. Rasul dan Umar tahu dari balik batang pohon si Ibnu Sayyad ini sudah memata-matai. Dan kayak film Tom and Jerry, Dajjal itu, si Ibnu Sayyad ini bergerak dari satu batang pohon kurma kepada batang pohon kurma yang lain dengan kecepatan yang manusia biasa tak punya. Sep, 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 sep. Begitu cepatnya. Dan itu adalah gerakan jin. Itu adalah gerakan setan. Kalau dalam film kartun gerakan Tom and Jerry. Umar langsung menghunus pedangnya dan minta izin pada Rasul.
Ya Rasulullah, izinkan saya. Kata Rasul, ente mau ngapain? Itu Dajjal ya Rasul. Izinkan saya membunuh Dajjal. Kata Rasulullah, hai Umar, jika dia memang benar-benar Dajjal, kamu tidak akan mampu mengalahkannya. Dia bukan lawanmu. Lah, Umar bin Khattab ini sejazirah Arabia, siapa yang berani melawan dia? Sekarang kata Rasulullah, kalau dia memang Dajjal, bukan kamu tandingannya. Kamu ini gak ada apa-apanya bagi dia, hai Umar. Dan kalau dia bukan Dajjal, lantas apa alasanmu membunuh orang sembarangan? Mendengarkan itu, Umar langsung masukkan kembali pedangnya. Ya wes. Ibarat Allah yang kami muliakan, Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar naik menjadi khalifah. Abu Bakar meninggal dunia, Umar yang naik menjadi Amirul Mukminin. Menjelang meninggal, Umar masih bersumpah, demi Allah saya yakin betul Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Itu kata Umar bin Khattab. Safiyah juga yakin bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Aisyah radhiyallahu anha juga yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Anas bin Malik, Ubay bin Ka'ab, tidak sedikit sahabat-sahabat yang yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Ala kulli hal, ini tentang pengantar. Saudara-saudari hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kenapa kita perlu cemaskan Dajjal ini? Lah kalau Nabi dan Rasul saja cemas, gimana kita nggak cemas? Ketika Nabi mengharamkan kita jangan coba-coba ketemu dengan Dajjal, berarti ada sesuatu yang dahsyat pada diri Dajjal ini. Ada sesuatu yang paling dikhawatirkan pada Dajjal ini. Dan kemunculannya adalah petaka terbesar. Coba bayangkan, semua fitnah yang ada di muka bumi ini yang pernah melanda umat manusia, disatukan seluruh fitnah-fitnah yang ada sepanjang sejarah, lalu diadu tanding dengan fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Kalah seluruh fitnah yang ada. Betapa dahsyatnya fitnah Dajjal ini. Maka Nabi mengajarkan betul agar selepas sholat, pas tahiyat akhir, selesai sujud yang terakhir, sebelum Assalamualaikum, harus membaca doa perlindungan dari Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Sampai begitu spesialnya sehingga minta kepada Allah khusus, lindungi hambamu ini Allah dari fitnahnya Dajjal. Ya Rabb, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Sekarang Dajjal itu siapa? Wah, sebelumnya banyak beredar dalam pemikiran masyarakat awam dan umum. Dajjal itu matanya satu, di sini letaknya, ya kan? Kemudian dia itu tinggi, besar, seperti yang dijelaskan di salah satu televisi nasional. Ada seorang ustadz sedang memberikan ceramah live, ditanya oleh penontonnya, Dajjal itu apa? Dijawab, jawabannya membuat saya miris. Apa jawabannya? Oh, Dajjal itu tinggi, laut yang dalam, kalau dia masukkan kakinya ke dalam laut hanya semata kaki saja. Makjang, oi. Kalau dia melangkah, satu langkahnya saja bisa melintasi 1-2 negara. Masya Allah. Kalau dia berbicara di timur, orang yang di barat bisa mendengarkan suaranya dengan jelas. Kalau dia kencing di sebuah kota, banjir kota itu. Geleng-geleng kepala saya mendengarnya. Ya Allah, ini yang mendengarnya adalah jutaan orang. Dia menjawab dengan jawaban yang dari SD masih itu yang saya tahu. Itu yang dijawabnya. Suatu hari, semoga Allah izinkan saya bisa menyampaikan di TV yang sama materi ini, atau di salah satu televisi nasional sebagai pengimbang. Alhamdulillah Allah kasih YouTube lebih bagus daripada TV. Ya, lebih luas lagi jangkauannya. Alhamdulillah. Baik. Dajjal itu kata Rasulullah, laki-laki seperti kalian, normal, manusia biasa. Kelebihannya dia berumur panjang.
Laki-laki ini kata Rasulullah lebih pendek dari kalian sedikit. Satu orang ya. Kalau menurut Syekh Imran Hussein, Dajjal itu diartikan dengan sistem. Amerika dan PBB sekarang adalah Dajjal katanya. Tetapi minta maaf, beliau agak sedikit atau terlalu berani dalam masalah mentakwil-takwilkan hadis kepada makna yang lain. Padahal Nabi menyebutkan rinci dari ujung rambut sampai ujung kaki Dajjal itu. Macam mana mau ditakwilkan? Seorang laki-laki dibandingkan kalian dia lebih pendek sedikit kata Rasul. Kan udah jelas itu. Kemudian rambutnya keribu. Takdir yang menentukan. Yang jelas, kalau ini cakep, ini antri wanita solehah mau dengan dia. Sementara kalau Dajjal itu memang keribu. Masih ingat dulu si Sri Satya Sai Baba, Ahmad Albar kalau kita penyanyi lama dulu. Ibunya. Kemudian kata Rasulullah, badannya gumpal, full daging, sekol. Beda kan? Kalau ini badannya ideal. Kulitnya berwarna hitam gelap tapi pucat seperti mayat. Dan ada bercak-bercak merah di beberapa bahagian kulitnya. Kedua bola matanya kata Rasulullah menyembul keluar. Hanya sisa sedikit aja masih di sarangnya. Sementara mata yang sebelah kanan tertutup oleh daging kening Dajjal ini yang meleleh. Daging keningnya ini meleleh menutupi matanya yang sebelah kanan. Ujung daging kening yang meleleh nempel di pipi. Sisa lelehan daging kening itu bergelantung seperti dahak atau seperti jengger ayam, menjijikkan. Sementara tonjolan mata yang sudah hampir keluar itu sangat nampak dari daging kening yang meleleh yang menempel di sini. Matanya yang sebelah kiri hampir 2/3 sudah berposisi di luar, berkabut warna hitam mata kita ini, warna hitam ini. Kalau dia berwarna hijau kaca. Lehernya dibandingkan dengan kalian kata Rasulullah lebih panjang lehernya Dajjal sedikit. Bahu kanan dengan bahu kirinya sangat berjauhan jaraknya, dadanya lebar, full daging. Dan bahu kiri bahu kanannya mereng. Kakinya ketika berjalan, kedua mata kakinya saling berjauhan dan kedua jempol kakinya saling berdekatan. Udah kebayang? Jelek kan? Jelek, cacat dan jelek. Tetapi jangan salah-salah, kedatangannya mengalahkan seluruh ahli-ahli sihir. Sekarang coba lihat, seandainya Anda membuka sebentar saja di YouTube, para ahli-ahli sihir bermunculan di seluruh dunia saat ini. Bermunculan, di mana para ahli sihir mampu melakukan hal-hal yang seperti di zaman Nabi Musa. Dilemparkan tali menjadi ular. Mereka bisa berjalan di atas air. Mereka bisa terbang tanpa bantuan alat apapun. Mereka bisa menciptakan dengan bunyi telapak tangan saja sesuatu di telapak tangannya, bahkan buah-buahan, bahkan makanan. Mereka bisa memasukkan air, dimasukkan ke dalam dadanya. Mereka bisa mengambil gambar apa yang ada di baju, diambilnya gambar dalam menjadi wujud asli. Ada gambar burung, diambilnya betul-betul jadi burung. Bahkan burung yang asli ditempelkan ke dada Anda, maka akan menjadi gambar burung. Luar biasa. Sihir yang bermunculan sekarang ini itu sifatnya kecil-kecil. Dia bisa mengangkat air ini, dan dia bisa menjadikan air teh menjadi air susu hanya dengan menguncang-uncangnya.
dan dia bisa melihat menu makanan di restoran, lalu disuruh orang-orang pelayan, para tamu yang datang pilih mana yang disukai, ditunjuk umpamanya es krim yang ini, maka dia tarik es krim itu dengan gelas-gelasnya, gambar yang di sana hilang, wujudlah es krim lengkap dengan gelasnya, diminumkan pada orang lain. Ini sihir semua. Sekarang sudah bermunculan yang macam itu, rame serame-ramenya, pertanda memang sang Tuhan para ahli sihir, sang Raja Agung para ahli sihir sebentar lagi akan hadir. Ini saja sudah mempesona. Hati-hati antum semuanya, hati-hati seluruhnya, apalagi anak muda. Sihir ini menarik. Wong kertas biasa saja dipukulin begitu langsung menjadi dolar-dolar, ratusan dolar, remi jadi dolar. Siapa yang tidak tertarik untuk belajar? Padahal siapapun yang belajar ilmu sihir dalam Al-Baqarah 102 kafir langsung kepada Allah. Walaupun dia masih merasa dirinya muslim, tapi sudah dihukumi kafir. Nah, sekarang ibarat Allah, Dajjal itu memang jelek bentuknya, tetapi fitnahnya dahsyat. Di manakah Dajjal sekarang berada? Sewaktu Rasulullah masih hidup, Tamim Ad-Dari datang kepada Rasul. Tamim Ad-Dari adalah seorang Nasrani, beragama Kristen. Dia adalah seorang kapten kapal, punya awak kapal sebanyak 20 orang. Dalam hadis yang lain, lebih kurang 30 orang. Dia datang pada Nabi Muhammad di Madinah, menyatakan keinginannya masuk Islam. Lalu Nabi Muhammad menyambutnya. Lalu dia bercerita apa yang dia saksikan. Apa ceritanya? Ini diceritakan dalam hadis Fatimah binti Qais. Hadis ini panjang sekali, diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahih. Tamim bercerita pada Nabi Muhammad, kapal saya diamuk oleh ombak di tengah laut, di laut Yaman. Hampir 1 bulan lamanya kapal kami tidak bisa dikendalikan. Ombak laut sangat tinggi, langit gelap, angin begitu kencang, petir menyambar-nyambar, hujan turun. Akhirnya kami terdampar di sebuah pulau. Dan kami tunggu matahari terbit. Saat sudah terang kami turun masuk ke dalam pulau itu. Kami dikejutkan, seekor binatang berkaki 4, berbulu hitam dan sangat tebal. Binatang ini tinggi besar. Binatang ini menyebabkan kami ketakutan, lalu kami lari. Kami tidak mampu membedakan binatang ini mana bagian kepala, mana bagian pantatnya, saking tebalnya bulunya yang hitam itu. Lalu kami lari dengan cepat, hanya beberapa kali langkah saja binatang ini telah menyusul kami dan berdiri tepat di depan kami. Apa kata binatang itu? Kalian jangan takut, saya tidak akan menyakiti kalian. Makin takut kami, katanya. Binatang bisa bicara. Kami pikir inilah setan betina. Tambah kencang lari mereka. Hanya dengan beberapa kali genjotan sudah sampai lagi menyusul. Saya adalah Al-Jassasah. Saya tidak akan sakiti kalian. Tolong jawab, apakah kalian datang dari Arab? Maka Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan menjawab, betul, kami dari Arab. Sudah lama saya menanti-nanti orang Arab masuk ke pulau ini. Ketahuilah, ada seorang lelaki di kuil tua sana, sudah lama di sana. Dia menanti-nanti orang Arab masuk pulau ini dan ingin menanyakan informasi dunia terkini. Pergilah kalian ke kuil tua itu dan jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Tamim Ad-Dari melanjutkan ceritanya. Masih dalam keadaan takut, kami lari tunggang langgang meninggalkan binatang ini menuju ke arah yang ditunjuknya. Sesampai kami di kuil tua itu, kami terbelalak. Mata seluruhnya terbelalak menyaksikan seorang lelaki yang sangat sekal dan gompal. Lelaki yang sangat kuat sedang tergeletak di lantai di kuil tua itu. Sementara kedua kakinya diikat dengan rantai besi yang sangat besar dan berat. Kedua tangannya juga diikat dengan rantai besi yang sangat besar dan berat. Lehernya dibelenggu dengan rantai besi yang juga sangat besar dan berat. Kami berkata, celakalah engkau, manusia apa engkau ini? Laki-laki yang terikat itu menjawab, nanti saya kasih tahu kepada kalian siapa saya.
kalian tidak usah takut kepada saya. Karena dari wajah Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan nampak wajah ketakutan ini kok dahsyat kali. Kalian tidak usah takut kepada saya. Hari ini seperti yang kalian saksikan, saya sedang dibelenggu secara fisik dan secara kekuatan magicnya sedang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan bisa menyakiti kalian. Apakah kalian datang dari Arab? Maka menjawablah Tamim, benar, kami datang dari Arab. Kami tersesat masuk pulau ini karena begini-begini. Bagus. Sudah sangat lama saya menanti-nanti orang Arab masuk ke dalam pulau ini. Kalian, apakah sudah muncul belum kata yang terikat ini kepada Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan? Sudah muncul belum di Arab seorang lelaki ummi mengaku-ngaku sebagai nabi penutup, nabi terakhir, namanya Ahmad? Maka Tamim menjawab, sudah. Nabi Muhammad kan mengumumkan namanya Muhammad, Ahmad, Al-Mustafa, Qasim, Yasin, Toha. Ini nama-nama Nabi Muhammad SAW ya. Apakah sudah muncul seorang laki-laki ummi ngaku-ngaku sebagai nabi penutup, nabi terakhir, namanya Ahmad? Tamim Ad-Dari menjawab, sudah. Kalau bahasa kitanya, gaya kitanya, yes. Kata yang terikat ini berarti tidak lama lagi masa saya untuk dilepaskan. Kemudian dia bertanya, dijawab, dia bertanya, dijawab, dia bertanya, dijawab. Pertanyaannya yang terakhir adalah, kalian tahu tidak Danau Tiberias, kebun kurma di Baisan, dan mata air Zuhar? Tamim menjawab, ya kami tahu semuanya. Apanya yang ingin kau tanyakan? Laki-laki yang terikat itu berkata, bagaimana Danau Tiberias? Airnya sudah mulai susut atau masih banyak? Kebun kurma, apakah masih berbuah atau sudah berhenti berbuah? Mata air Zuhar, sudahkah dia berhenti mengeluarkan airnya atau masih keluar airnya? Tamim Ad-Dari menjawab, adapun Danau Tiberias, maka airnya sampai sekarang masih banyak. Dan kebun kurma di Baisan, buahnya pun masih lebat. Mata air Zuhar juga masih diandalkan oleh penduduk untuk bercocok tanam dan buat kehidupan utama mereka. Kata laki-laki yang terikat, lihat ya, sebentar lagi air Danau Tiberias akan susut. Kebun kurma di Baisan sebentar lagi tidak lagi berbuah. Dan mata air Zuhar sebentar lagi akan berhenti mengeluarkan airnya. Jika ketiga-tiganya sudah terjadi bersamaan, saya akan dibebaskan dan saya akan memasuki seluruh kota-kota yang ada di muka bumi. Mayoritas manusia akan sujud menyembah saya. Hanya 2 kota yang Allah haramkan saya memasukinya, Makkah dan Tibah. Ketahuilah oleh kalian, kata laki-laki yang terikat, saya adalah Al-Masih. Ini katanya. Dan Tamim Ad-Dari bercerita kepada Rasulullah. Rasul langsung perintahkan kepada muazzinnya, kumandangkan azan. Berkumpullah dengan cepat muslimin, muslimat, mukminin, mukminat ke sekota Madinah. Lalu Nabi berkata, ketahuilah oleh kalian, laki-laki yang ada di tengah pulau laut Yaman, yang dijumpai oleh Tamim Ad-Dari, yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari, dialah Dajjal yang saya sampaikan kepada kalian. Dua kota yang tidak bisa dimasukinya, Mekah dan Tibah. Tibah itu adalah Madinah ini, kata Rasulullah. Tibah itu adalah Madinah ini. Baik. Kenapa Dajjal tidak bisa memasuki Mekah dan Madinah? Dajjal sendiri menjelaskan, setiap pintu-pintu masuk menuju Mekah dan Madinah sudah ada malaikat-malaikat Allah yang turun ke bumi menghunus pedang-pedangnya. Tidak ada kesempatan bagi saya memasuki daerah manapun. Dan Rasulullah SAW bersabda, nanti ketika Dajjal tidak bisa masuk Mekah, juga tidak bisa masuk Madinah, dia pun geram dan sangat marah. Naiklah dia ke salah satu bukit di luar kota Madinah.
dari atas bukit itu dia menunjuk ke arah masjidku, kata Rasulullah. Apa kata Dajjal dari atas bukit? Itu adalah istana putihnya si Ahmad. Itu adalah istana putihnya si Ahmad. Lalu dia pun menghentakkan kakinya 3 kali di atas bukit tersebut, gempalah kota Madinah. Coba bayangkan, mana ada yang kesaktiannya sampai seperti Dajjal. 3 kali hentakkan kakinya di bukit, satu kota Madinah gempa. Bukan gempa kecil, gempa yang kuat. Maka kata Rasulullah, seluruh orang-orang munafik, orang-orang musyrik yang masih ada di dalam kota Madinah, keluar dari rumah-rumah mereka dan keluar dari kota Madinah bergabung dengan Dajjal. Itulah saatnya Madinah Al-Munawwarah bersih dari kaum munafikin dan kaum musyrikin. Munafikin dan musyrikin itu takut kalau nggak gabung dengan Dajjal mampus, mati. Jadi cara selamat adalah gabung dengan Dajjal. Karena Dajjal nggak bisa masuk ke dalam. Tapi Dajjal nakut-nakutin orang-orang yang lemah iman atau apalagi munafik dengan cara menimpakan bencana ke dalam itu. Nah, yang perlu kita ingat kata-kata Dajjal, itulah istana putihnya si Ahmad. Waktu Nabi menceritakan hadis ini, masjid Nabi itu kayak apa, Mas? Udah kayak istana atau belum? Lantainya saja masih pasir, tiang-tiangnya masih batang kurma, atapnya, lotengnya saja masih berupa daun pelepah kurma. Macam mana bisa dibuat dikatakan itu istana putih? Yang maksud istana putih dalam hadis Nabi itu adalah zaman sekarang. Masjid Nabawi zaman sekarang mirip dengan istana putih. Dan Allahu Akbar, saya kemarin ini ditemani oleh salah seorang sahabat di Madinah Al-Munawwarah. Dia punya usaha sendiri, perusahaan sendiri. Apa kata beliau? Dibawanya saya ke bukit itu. Memang tepat berbatasan dengan kota Madinah. Dan bukit itu sudah dibangun di atasnya istana kerajaan Arab Saudi. Bukit ini disebut oleh para ulama Madinah dengan Bukit Dajjal. Bukit Dajjal. Dan tidak ada yang boleh naik ke atas itu. Dan di sana simbol-simbol Dajjal lengkap di atas bukit tersebut. Ya Allah. Jadi kalau saya tidak merasa heran. Saya tidak merasa heran. Kenapa? Pemerintahan Arab Saudi yang sekarang ini memang garis keturunannya dari Alus Saud adalah Yahudinya Arab. Yahudinya Arab. Mereka ini pendatang, bukan asli orang Arab. Penguasa Mekah, Madinah dan Hijaz seharusnya dari kalangan Arab asli, khususnya Quraisy. Tetapi telah dirampas oleh kalangan Yahudi Arab dari kalangan Alus Saud. Sehingga Raja Faisal ketika masih di Washington mengumumkan jangan ganggu orang Yahudi yang ada di Israel. Biarkan saja mereka. Kami ini juga sesungguhnya adalah keturunan Yahudi. Ini yang menyatakan langsung Raja Faisal. Jadi kalau sekarang ini di Saudi, aneh-aneh aja perbuatan mereka. Kayak seperti tidak berpihak kepada Islam, wajar. Karena ini adalah Yahudi Arab. Dan nanti kata Rasulullah, yang paling pertama ditaklukkan oleh Imam Mahdi adalah Jazirah Arabia. Startnya dari Mekah, Madinah, ditaklukkan oleh Imam Mahdi. Lalu seluruh Saudi, lalu seluruh Jazirah Arabia. Ya, baru setelah itu adalah Iran dan seluruh Persia. Lalu Blok Timur, kemudian ditaklukkan perang melawan Amerika dan Eropa di Ghutah. Kemudian baru setelah itu Konstantinopel, Turki. Baru setelah itu Dajjal keluar. Saudara-saudari hamba-hamba Allah yang kami muliakan, mari kita bicara lagi tentang Dajjal ini. Lah, sekarang beliau ada di pulau sana. Kenapa pulau itu dicari-cari sekarang tidak ketemu? Tolong jawab. Apakah Rasulullah SAW berbohong sementara hadis ini sahih? Jawabannya sama. Kenapa Ya'juj dan Ma'juj tidak ketemu di mana mereka sekarang? Pada jumlahnya beranak pinak tidak terkira-kira banyaknya. Jawabannya adalah bila Allah ingin menutupi kita dari sesuatu, Allah dengan mudah melakukannya. Sehingga tidak bisa terjangkau oleh satelit, tidak akan bisa dicari sampai kapanpun. Namun bila Allah sementara sudah mentakdirkan, dia akan muncul. Baik. Dajjal memiliki kemampuan
yang bisa menyebabkan orang-orang kafir kepada Allah dan murtad. 2/3 manusia nanti akan sujud menyembah Dajjal. Dia akan masuki seluruh kota-kota, apalagi Medan. Jadwal masuknya itu sudah diumumkan terlebih dahulu. Medan dia akan masuk hari anu pagi. Hari anu bulan anu. Nanti orang yang di Medan dan seluruh yang di luar Medan sudah siap siaga menunggu hari itu. Kedatangannya nanti dielu-elukan, sangat ditunggu-tunggu. Dia bagaikan dewa penyelamat. Kenapa? Menjelang Dajjal keluar, kata Rasulullah, orang di muka bumi akan mengalami kemarau yang ekstrim. Seluruh dunia selama 3 tahun berturut-turut, akibatnya kelaparan banyak di mana-mana terjadi. Sementara Dajjal datang bisa menghidupkan tanah yang mati. Suatu kota yang tandus dan mati hanya ditunjuk oleh Dajjal, langsung tumbuh tanam-tanaman, mengalir air, sungai-sungai besar dengan air yang bening keluar dari tangannya. Luar biasa kemampuan Dajjal. Dajjal bisa menunjuk ke arah langit. Maka langit yang sudah lama biru tidak ada awan, langsung muncul awan yang sangat banyak berarak berlapis-lapis. Dan awan itu digerakkannya, maka turunlah hujan di sana. Lalu Dajjal juga bisa menunjuk ke arah kuburan mana saja. Siapapun yang pernah dikuburkan di kuburan itu akan bangkit kembali, tetapi utuh sepertinya belum pernah mati sebelumnya. Bangkit kembali dalam keadaan normal. Dan langsung dia mencari keluarganya yang ada. Wahai istriku, wahai anakku, lihat ayah, lihat suamimu telah dibangkitkan kembali oleh Tuhan kita. Inilah yang selama ini kita sembah. Marilah wahai istriku, marilah anak-anakku, wahai marilah keluargaku, kita sembahi dia. Dia adalah Tuhan yang selama ini kita sembah. Apa sabda Rasulullah? Demi Allah, seluruh yang bangkit dari kuburan itu bukanlah manusia yang mati dan dikuburkan di sana, tetapi setan-setan yang menjelma dalam wujud manusia yang pernah meninggal dan dikuburkan di sana. Nanti yang tahu ini cuma orang yang ngaji. Macam saudara-saudara ini ngaji sekarang, nanti Dajjalnya muncul, mengatrasikan kemampuannya, Anda langsung paham. Ini yang disampaikan oleh Ustaz Zulkifli Muhammad Ali dulu. Ini adalah sihir. Percayalah, yang ngaji cuma yang tahu. Ibu-ibu yang ngaji yang cuma tahu. Yang nggak ngaji sangat yakin ini ada Tuhan. Ini adalah Tuhan. Ditambah dia membawa gunungan makanan. Nggak usah pakai atraksi, demonstrasi, keahlian apa-apa. Cukup membawa gunungan makanan sudah banyak orang mau murtad itu. Di hari lapar. Betul tidak? Apalagi dia mengatraksikan. Nah, ibarat Allah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jangan coba-coba melawan dengan Dajjal. Tidak ada yang mampu melawan Dajjal. Dan jangan sok percaya diri atau umpamanya mau selfie dengan Dajjal, mau minta tanda tangan, pasti kafir langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sekarang baru paham setelah saya menyaksikan berbagai ahli sihir dari seluruh negara yang sekarang ini muncul dengan sangat cepat, Pak, menjamur. Saya yakin sihir itu sebentar lagi akan memasuki Indonesia. Dengan sangat cepat banyak remaja-remaji kita, anak-anak muda kita belajar sihir. Dan ketahuilah, siapa saja yang belajar sihir, maka dia kafir. Sihir itu menarik. Tidak ada yang tidak akan tertarik untuk belajar sihir, kecuali yang memang punya iman dan takut kepada Allah. Peringatkan anak-anaknya, peringatkan keluarganya, jangan pernah ada yang tertarik atau ingin belajar sihir. Buka Al-Baqarah 102, Allah menyatakan kafir siapapun yang belajar ilmu sihir. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, lalu apa yang harus kita lakukan ketika Dajjal keluar? Rasul perintahkan, lakukanlah 6 hal berikut ini supaya selamat dari Dajjal. Pertama, sabda Rasulullah, yang pertama, menjelang dekatnya Dajjal keluar. Oh, Masya Allah, saya hampir lupa. Tadi saya belum menjelaskan. Mana spidol kita? Tadi saya belum jadi menjelaskan 3 pertanyaan Dajjal tentang syarat dia akan keluar, ya kan? Yang pertama,
Dajjal bertanya tentang Danau Tiberias. Danau Tiberias. Yang kedua dia bertanya tentang kebun kurma. Di mana? Di Baisan. Yang ketiga dia bertanya tentang mata air Sugar. Ini hadisnya Sahih Muslim ya. Baik. Waktu dia bertanya, air Danau Tiberias masih full. Kebun kurma di Baisan masih lebat buahnya, dan mata air Sugar masih menjadi topang hidup utama bagi warga dan masyarakat. Tapi saya uraikan satu-satu. Ini permukaan danau. Permukaan danau. Ini dasar danau. Ini dasar danau. Dalam buku ensiklopedia akhir zaman oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, kedalaman danau ini hanya 43 meter. Tapi menurut Syekh Mamduh, dengan analisa dan tim yang lain yang juga ikut menyelam, menyampaikan 45 meter saja kedalaman danau ini. Danau Tiberias ini letaknya sekarang adalah di kawasan Palestina yang paling indah dan paling subur, dan ini dijajah oleh bangsa Yahudi dan mereka mendirikan negara Israel di sana. Airnya sangat bening, airnya sangat enak. Danau ini tidak pernah susut sepanjang sejarah. Tapi sejak tahun 2003 sampai 2013, berapa tahun ini? Hanya 10 tahun saja Danau Tiberias sudah susut airnya 16 meter. Signifikan apa bukan? Luar biasa, 16 meter. Jadi kalau kita lihat ya seperti ini, lebih dari 30% ini. Ya, begitu kondisi danau susut 16 meter, sehingga dengan resmi akhir tahun 2012 pemerintah Israel mengumumkan kepanikan nasional di televisi mereka. Sebab apa? Sumber air satu-satunya untuk kehidupan bangsa Yahudi di Israel, yaitu dari Danau Tiberias ini, sudah susut dalam 10 tahun secara signifikan, 16 meter. Mereka tidak punya sumber air yang lain kecuali hanya dari sini. Akhir 2015, kondisi Danau Tiberias dikejutkan. Boleh buka YouTube sekarang kalau mau lihat. Danau Tiberias tahun akhir 2015 sudah muncul sebuah pulau kecil di tengah-tengah danau. Ya, sudah muncul. Maksudnya apa? Ya, maknanya bagian dasar danau yang paling menonjol itu sudah nampak seperti sebuah pulau. Nah ini. Kondisi yang sekarang 2015 akhir. Sekarang pulau ini semakin membesar dan sudah tumbuh pohon-pohon di atas pulau kecil ini. Sekarang yang membesar. Dan 1 tahun 9 bulan 3 minggu yang lepas dari sekarang, pemerintah Israel sudah mengumumkan air Danau Tiberias sudah melewati garis merah, sudah sampai di garis hitam. Maknanya air Danau Tiberias ini sudah tidak bisa lagi diandalkan untuk sumber air kehidupan bangsa Yahudi di Israel. Air untuk kehidupan bangsa Yahudi di Israel adalah air laut yang disuling. Ini sekarang kondisinya. Maka jangan heran 2016, ingat tidak Israel kebakaran hebat hutannya? Bisa Israel memadamkan? Kemana Israel minta tolong? Ke negara-negara sekitaran. Kenapa Israel tidak bisa memadamkan kebakaran hutan mereka? Karena satu-satunya sumber air mereka dari danau. Jangankan untuk memadamkan hutan, untuk kebutuhan utama mereka saja sudah tidak mencukupi. Ini kondisinya ya. Baik, yang ini sudah jadi kenyataan sampai sekarang.
Ingat tidak ketika Ustaz Rahmat dengan beberapa mahasiswa lainnya dari Palestina, dari Yordania, dari Al-Azhar Mesir, bergabung mereka dan mereka shooting di tepi danau Tiberias. Dan ini menyebar di Android kita, di HP kita. Tahun 2016, ingat tidak? Bagaimana beliau memberikan penjelasan, ini adalah danau Tiberias. Kalian lihat, dulu tepian danau ini dengan dulu jarak 700 sampai 1 km. Dengan tepi danau yang sekarang. Sekarang danau ini sudah benar-benar susut, kata Ustaz Rahman. Ibarat Allah yang kami muliakan, kalau seandainya Anda punya rezeki, silakan carilah travel yang ada keberangkatan ke sana. Lihat langsung dari dekat bagaimana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, ini yang pertama ya. Yang kedua, kebun kurma di Baisan. Baisan ini di mana? Baisan ini letaknya di Yordania. Di Yordania, berbatasan dengan Palestina. Kebun kurma Baisan ini termasuk kurma yang terbaik, kurma yang terenak dengan kualitas yang tinggi, mahal. Buahnya senantiasa lebat-lebat. Tapi sejak 8 tahun yang silam, kebun kurma di Baisan sudah mengalami kerusakan buahnya dan menjadi sedikit. 4 tahun lebih ini kebun kurma di Baisan sudah tidak berbuah satu batang pun sampai sekarang. Yang ketiga mata air Sugar. Ini tidak jauh letaknya dari danau Tiberias. Mata air Sugar ini juga sudah 4 tahunan ini tidak mengeluarkan air satu tetes pun sampai saat ini. Berarti ketiga-tiganya sekarang sudah jadi kenyataan. Ini tidak bisa dibantah. Fakta. Silakan datang ke sana. Ibadah Allah yang kami muliakan, yang paling mengejutkan adalah berita yang menggemparkan seluruh televisi Arab tahun 2004. Seluruh channel televisi Arab memberitakan adanya tokoh-tokoh masyarakat Palestina yang diwawancarai tentang kebenaran berita telah lahir seorang bayi laki-laki yang dapat berbicara dalam bahasa Arab yang fasih, tapi dia hanya bicara 1 kali saja. Setelah itu dia normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Tahun berapa? 2004. Sebelum saya lanjutkan cerita tahun 2004 ini, dalam sebuah riwayat yang sahih, Rasulullah bersabda, Dajjal nanti akan membunuh seorang lelaki muda, remaja yang menuju dewasa, yang tidak bisa ditaklukkannya, tidak bisa ditembus dengan sihirnya, tidak bisa dikalahkan dengan magicnya, dan tidak takut sedikit pun kepada Dajjal, tidak mau sujud kepada Dajjal. Dajjal geram dan murka sekali. Lalu dijambaknya rambut laki-laki remaja yang menuju dewasa ini. Kemudian tangan kanannya, kata Rasulullah, langsung digergajikan ke batok kepala remaja yang beriman ini. Dibelah. La ilaha illallah, meninggallah beliau. Dibelah sampai ke leher, dadanya dibelah, terbelahlah badan. Tergeletak, darah bersimbah di lantai. Isi kepala, isi dada, isi perut keluar. Dajjal lalu mengelilingi 1 kali keliling dengan mulutnya qomat kamit membaca mantra-mantra tertentu. Setelah itu Dajjal berkata, "Qum! Bangkitlah kamu kembali." Itu Dajjal atraksikan di depan pengikutnya yang sangat banyak. Maka dengan izin Allah, kata Rasulullah, bertaut kembali tubuh remaja ini. Bertaut kembali dari bawah, menyatu kembali leher sampai kepala, dan dia bangkit dalam keadaan sehat walafiat, sementara darah tetap menggenang di lantai. Tubuhnya tetap bergelimang dengan darah, tapi dia sudah utuh, sehat walafiat. Si Dajjal tepuk dada di depan para penyembah-penyembahnya, dan dia mengatakan, kalian lihat, semakin yakinlah para pengikutnya. Tapi yang anak muda ini makin kokoh keimanannya. Apa kata Dajjal? Kamu sudah menyaksikan. Tadi kamu saya matikan.
saya belah dua badan kamu. Dan kamu sudah saya hidupkan kembali. Yang mampu melakukan itu hanyalah Tuhan. Dan saya sudah buktikan kepada kamu kemampuan ketuhanan saya. Kesempatan terakhir buat kamu untuk sujud. Sujud! Apa kata si anak muda ini? Sorry, jangan. Yang barusan ente lakukan kepada saya, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberitakan bahwa kamu nanti akan membunuh seorang pemuda yang tidak bisa kamu taklukkan. Tapi setelah kamu menghidupkannya kembali, kata Rasulullah, kamu tidak akan mampu membunuh untuk kali kedua. Tidak saya dan tidak manusia mana saja bisa kamu bunuh setelah hari ini. Marahlah Dajjal ini, kata Rasulullah. Dia kembali loncati laki-laki ini dan dia ingin berusaha membunuh. Benar, kuasanya untuk membunuh sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Dajjal perintahkan bala tentaranya, cincang ini anak muda. Maka kata Rasulullah, itulah laki-laki syahid teragung di akhir zaman. Meninggal dunia. Remaja mendekati usia dewasa. Dalam hitungan ilmu sosial, berapa umur remaja? Belasan. Startnya dalam ilmu sosial 12, 13, 14, 15, 16, 17. Disepakati di usia ini. Perselisihan terjadi di usia 18. Tapi ya sudahlah, kita masukkan saja usia 18. Ada 7 tahun usia remaja. 2004 gempar seluruh channel televisi Arab. Tokoh-tokoh masyarakat diajak diskusi yang menyaksikan dan membenarkan kejadian ini. Masyayikh, ulama-ulama dan syekh tempatan juga diajak bicara. Saya langsung nonton live di Qatar TV. Silakan Anda buka YouTube, lihat diskusi antara pembawa acara televisi dengan warga dan tokoh masyarakat Palestina. Mereka membenarkan telah lahir seorang bayi laki-laki tahun 2004. Bayi ini berbicara dalam bahasa Arab yang fasih. Apa kata bayi tersebut? Ana rajulun, saya qutuluni dajjal, wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Ana, saya, rajulun, adalah seorang lelaki. Saya qutuluni dajjal, yang nanti dajjal akan membunuh saya. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah itu Dajjal tidak akan sanggup membunuh siapapun manusia selama-lamanya. Setelah dia bicara seperti ini, maka dia pun normal menjadi bayi-bayi pada umumnya. Sejak saat itu, si bayi langsung diselamatkan oleh kabilahnya, oleh sukunya, oleh kaumnya, dari jangkauan dan dari pandangan orang luas, orang banyak, demi keamanan si bayi. Tahun 2004, sekarang tahun berapa? Berarti sudah masuk usia dewasa tidak? Usia remaja tidak? Sudah. Tidak lama lagi, 15, 16, 17, 18. Artinya dalam rentang waktu 4 tahun ke depan, seharusnya remaja ini atau laki-laki muda ini sudah dibunuh oleh Dajjal. Maknanya sebentar lagi Dajjal ini harusnya sudah keluar. Ustaz, itu kan berita TV, Ustaz. Ya, saya nggak percaya, banyak yang bohong di TV sekarang, Ustaz. Seperti di Metro TV itu kan banyak bohongnya, Ustaz. Oke lah. Oke, walaupun hampir seluruh channel televisi Arab yang memberitakan, oke lah. Tapi tentang fakta 3 fenomena alam di Syam ini sudah terjadi tiga-tiganya, apakah ini hoax? Apakah ini hoax? Silakan berangkat. Lihat langsung dari dekat. Ustaz, nggak ada ongkos. Udah nggak ada ongkos, ngotot pula lagi. Udah kalau begitu, 3 orang di malam ini saya tantang. 3 orang. Siapkan paspor. Paspor urus sendiri, biaya sendiri. Nanti tiket pulang perginya saya yang bayar. Penginapan selama di Israel, selama di Yordania, di Palestina, saya yang tanggung. Uang saku masing-masing saya kasih 1 orang $1.000. Cuma itu kemampuan saya ya. Tapi dari awal kita buat perjanjian. Tertulis,
Perjanjiannya adalah jika semua yang saya beritakan ternyata tidak benar, maka pulang ke Indonesia nanti saya berjanji saya akan rekam, saya videokan, saya upload di YouTube, di media televisi channel saya sampaikan permintaan maaf kepada seluruh umat Islam Indonesia yang ada di dalam dan luar negeri bahwa saya telah menyebarkan berita hoax. Dan 3 orang yang bersangkutan saya umrohkan dengan fasilitas VVIP. Serius. Namun apabila jika yang saya sampaikan ini hak, benar-benar faktanya sudah terjadi seperti apa adanya yang saya uraikan, maka perjanjiannya adalah pulangkan uang saya semua. Ini yang pertama. Yang kedua, saya yang diumrohkan. Ini tantangan saya. Agar jangan ada yang mengatakan Ustadz ini ngomong doang. Ya udah berangkat. Begitu. Baik, ibarat Allah yang kami muliakan, begitu keadaannya sekarang. Ya Allah, sudah begitu dekatkah? Naam. Anda tidak lihat Dajjal akan keluar pada tahun-tahun di mana kekacauan sudah ada pada puncaknya, kelaparan di mana-mana, kemarau di mana-mana. Awas, tadi ada berapa tahun kemarau panjang menjelang Dajjal keluar? Ada berapa? Ada 3. Para pakar dan ahli bumi kita sudah mengumumkan 2019 akan terjadi kemarau ekstrim secara global, serentak terjadi seluruh dunia. 2019, 2020 tahun pertama, 2020, 2021 tahun kedua, 2021, 2022 adalah tahun ketiga. Dan tepat dengan hadis Nabi, menjelang Dajjal keluar akan ada 3 tahun kekeringan global di seluruh dunia. Dekat sekali. Dajjal hanya akan keluar, wahai hamba-hamba Allah, ketika bencana-bencana besar terjadi di seluruh dunia. Saya peringatkan kemarin, mudah-mudahan ada yang mengikuti kajian saya kemarin di masjid apa yang malam kemarin itu? Ada yang hadir? Saya peringatkan kemarin malam. Bahwa sosok yang akan berhadapan dengan Dajjal nanti ada 3 orang. Sosok tersebut yang pertama Al-Mahdi, yang kedua Dajjal, yang ketiga Isa alaihis. Ini 3 tokoh legendaris akhir zaman akan ketemu sezaman dan mereka akan saling. Kalau Al-Mahdi akan dibantu oleh Nabi Isa alaihissalam, lawan tunggal dengan pengikut yang jumlahnya sangat banyak seluruh dunia adalah Dajjal. Dengan kesaktian yang sempurna, Al-Mahdi tidak mampu mengalahkan Dajjal. Justru Al-Mahdi terperangkap dalam pengepungan yang sangat mematikan. Al-Mahdi tidak bisa mengalahkan Dajjal. Dajjal memang tidak terkalahkan. Walaupun Al-Mahdi begitu jumawa dan perkasa, Al-Mahdi mengalahkan seluruh kekuatan-kekuatan dunia timur dan barat. Tetapi berhadapan dengan Dajjal, Al-Mahdi benar-benar terkepung dan hampir dibantai oleh Dajjal dan bala tentaranya. Al-Mahdi terkepung saat beliau di masjid Jami' yang ada menara putihnya di Damaskus, kata Rasulullah. Masjid itu ada menara putihnya. Di waktu asar Al-Mahdi dikepung oleh Dajjal dan bala tentaranya, sementara Imam Mahdi dengan para mujahidin terbaik di muka bumi ada di dalam masjid, tidak berkutik. Mereka yakin, sangat yakin bahwa pertolongan Allah pasti akan datang. Sementara Dajjal dengan bala tentaranya yakin bahwa besok Al-Mahdi dan orang-orang yang bersama Imam Mahdi akan mereka bantai bersama-sama. Kemudian kata Rasulullah, di malam itu Imam Mahdi dan orang-orang yang beriman menghabiskan malamnya dengan tahajud, dengan doa, dengan zikir, dengan istighfar, dengan tangisan kepada Allah. Pada waktu subuh dikumandangkan azan, mereka
mereka pun sholat sunat sebelum subuh, sholat sunat fajar, ya. Ketika akan qomat, seluruh mata terbelalak menatap ke arah langit. Apa yang terjadi? Allah menurunkan Nabi Isa alaihi salam. Isa turun, diapit oleh dua orang malaikat yang bersayap. Kedua telapak tangan Nabi Isa, telapak tangan yang kanan diletakkan di pundak kiri malaikatnya yang sebelah kanan. Telapak tangan kiri Nabi Isa diletakkan di pundak kiri malaikat yang sebelah di pundak kanan malaikat yang sebelah kirinya Nabi Isa. Nabi Isa turun, landing, perlahan sampai selesai di bawah. Dua malaikat ini kembali naik. Nabi Isa sudah diyakini oleh Imam Mahdi dan orang beriman memang waktunya untuk diturunkan ke bumi. Dengan cepat Imam Mahdi mundur, adab seorang umat kepada Nabi Allah. Imam Mahdi langsung mundur, mempersilahkan Nabi Isa yang menjadi imam. Apa kata Nabi Isa? Tidak. Sekarang qomat tadi untuk engkau. Pemimpin sekarang adalah engkau. Majulah jadi imam. Maka Imam Mahdi pun maju kembali mengimami sholat. Hati Imam Mahdi dan orang-orang beriman berbunga-bunga. Karena sang penakluk Dajjal yang perkasa sudah Allah turunkan. Nabi Isa alaihissalam. Selesai sholat subuh, mereka pun zikir pagi. Tekad Dajjal, matahari terbit, gerbang dihancurkan dan langsung dibantai Imam Mahdi dengan seluruh para mujahidin yang ada di dalam masjid. Ini tekad Dajjal, tunggu matahari terbit. Sementara Nabi Isa udah ada di dalam dan Dajjal nggak tahu. Satu-satunya yang bisa menghabisi Dajjal, Dajjal tahu ya, cuma Nabi Isa. Dan Dajjal belum tahu kalau Nabi Isanya udah Allah turunkan. Selesai, matahari terbit, Dajjal bergerak ke arah pintu, Nabi Isa juga bergerak dari saf terdepan menuju ke arah pintu. Sama-sama mendekati pintu. Si Dajjal nggak tahu. Dia masih begitu sombong di luar. Kita bunuh Al-Mahdi, kita habisi semua orang-orang yang bersama Al-Mahdi. Ketika Dajjal akan membuka pintu, Nabi Isa sudah membuka pintu terlebih dahulu. Apa kiak Dajjal? Bahasa Minang ya. Artinya menjeritlah Dajjal. Jeritan Dajjal ini bisa membuat jantung-jantung orang yang dekat situ bisa lepas. Kenapa? Karena kata Rasulullah, dengan dia melihat Nabi Isa, meleleh tubuhnya seperti garam meleleh dimasukkan ke dalam air. Demi Allah, kata Rasulullah, kalau Dajjal tetap bertahan berdiri di depan Isa, dia akan menjadi cairan yang menggenang di lantai. Menjerit kesakitan, langsung dia dengan kesaktian yang ada pergi sejauh-jauhnya ke ufuk timur. Nabi Isa udah nunggu di sana. Lari lagi ke ufuk barat, udah ditunggu lagi. Mau kemana, Boy? Ente mau kemana? Jadwal Dajjal dibunuh sudah dikasih tahu. Jadwalnya jam sekian, tempatnya di Palestina, tepatnya di depan pintu Lut, Palestina. Maka Nabi Isa pun sudah standby di situ. Nabi Isa tahu, ntar lagi Dajjal nyampe. Benar, ketika Dajjal muncul, langsung tombak atau senjata yang dibawa oleh Nabi Isa dihunjamkan ke tubuhnya, tembus. Matilah sang pengaku sebagai Tuhan ini. Mati. Senjata yang masih bergelimang dengan darah dibawa dengan cepat kembali Nabi Isa di hadapan Imam Mahdi dan orang beriman, bahkan di depan orang-orang Yahudi yang ada, pengikut-pengikut Dajjal, diumumkan, ini darah Tuhan kalian. Dan inilah darah Dajjal. Orang beriman bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si Yahudi terkencing-kencing. Mereka buang senjata-senjata mereka, lalu langsung mereka lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Maka terbuktilah dalam Al-Quran Allah mengatakan orang yang paling takut mati itu adalah Yahudi. Mereka langsung sembunyi. Kemana saja mereka sembunyi saat itu, kata Rasulullah. Allah izinkan benda tempat mereka bersembunyi di belakang itu bicara. Batu bicara, ya Muslim, hada Yahudiyun warai ta'ala faqtulhu. Hai Muslim, sini ada Yahudi di belakang saya, lagi sembunyi. Sini, tangkap, bunuh dia. Sembunyi di balik pohon, pohonnya juga bicara.
Muslim, sinilah ada Yahudi yang sembunyi di sini. Tangkap dia, bunuh. Semua alam Allah izinkan bicara. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad. Fa innaha syajarul yahud. Sesungguhnya gharqad itu adalah batang-batang pohonnya yang berpihak kepada Yahudi di akhir zaman. Dan 13 tahun yang silam, rabi-rabi Yahudi telah perintahkan siapapun Perdana Menteri yang menjabat di Israel wajib menanam pohon gharqad. Dan telah jutaan batang pohon ditanam, sekarang sudah setinggi-tinggi 14, 15, 16 meter. Udah bisa untuk bersembunyi di sana. Mereka sudah baca ini hadis. Anehnya kok mereka nggak beriman aja ya kepada Rasulullah, gitu kan? Malah pohon gharqadnya ditanam. Dan pohon gharqad itu berduri loh. Cuma onta yang sanggup mendekati pohon gharqad. Ini sembunyi. Kemana dia bersembunyi? Ketusuk duri, rasain. Memang pohon gharqadnya diam, tapi masalahnya kan orang-orang beriman udah tahu, udah rahasia ini udah terbongkar. Hadis Nabi sudah menceritakan tempat persembunyian terakhir orang Yahudi adalah kebun-kebun pohon gharqad. Nah, orang-orang beriman dengan pedang terhunus, pergilah mereka ke kebun-kebun pohon gharqad. Banyak kutu-kutu Yahudi di situ. Sembunyi, tak pacul ente. Mati ente. Hah? Mati. Semua Yahudi bergelantung itu mati. Habis-habisnya. Sudah ya. Jadi ini tiga manusia akhir zaman yang akan bertemu dalam satu masa. Al-Mahdi, Dajjal, Isa. Siapa duluan yang muncul? Al-Mahdi dulu. Al-Mahdi ini siapa? Keturunan kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Al-Mahdi munculnya? Al-Mahdi muncul di tahun-tahun gempa. Al-Mahdi muncul ketika Arab sudah tebal saljunya. Al-Mahdi muncul ketika perselisihan dari keluarga yang menguasai Mekah Madinah. Perselisihan keluarga sudah begitu sengitnya. Pada tahun itulah Al-Mahdi muncul. Al-Mahdi muncul saat ekonomi dunia sedang hancur-hancurnya. Bencana besar terjadi di mana-mana. Dan ketahuilah tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi itu hampir sudah jadi kenyataan sekarang ini. Betul tidak? Oke, nanti kita ke Dajjal lagi ya. Kita sebentar ke Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi adalah sosok tokoh yang akan menjadi sitawasi dingin bagi kita. Ini bahasa Padangnya, sitawasi.